Pemirsa, para analis menilai pasar saham Indonesia saat ini bukan pada potensi kehilangan status sebagai emerging market, melainkan berlanjutnya diskon valuasi yang dapat bertahan lebih lama di tengah persepsi resiko investor global. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia diprediksi masih menghadapi tantangan aksi jual investor asing setelah rilis laporan MSCI Global Market Accessibility Review June 2026. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bergabung dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, Bapak David Sutianto. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Mas David kelihatan cerah, apa karena laporan MSCI yang ternyata tidak menurunkan Bursa Efek Indonesia ke kategori frontier. Tapi pertanyaannya, sudah fix tidak berubah, tetap emerging market, atau masih kita tunggu Selasa depan, Mas David, kepastian status Bursa Efek Indonesia ini? Iya, jadi sebenarnya ini masih statusnya tuh sebenarnya masih kita tunggu ya. Jadi memang di jadwal kemarin itu memang baru Global Market Accessibility Review. Jadi seberapa tinggi akses pasar global terhadap market-market tersebut gitu. Nah, dalam hal ini resultnya saya lihat cukup positif ya, meskipun memang ada yang negatif satu, tapi overall cukup positif. Nah, kalau market classification review-nya itu baru akan keluar nanti tanggal 24 Juni jam 3 pagi. Jadi nanti tanggal 24 Juni jam 3 pagi itu baru keluar tuh status pasar emerging atau frontier dan bagaimana untuk kelanjutannya itu baru keluar di sana. Selasa pekan depan berarti ya, dini hari ya Mas David ya? Ya, tanggal 24 pagi sama kayak sekarang. Jadi kira-kira hari Rabu ya, Rabu pagi. Oh, Rabu pagi Jam kita 3 ya. pagi. Itu kelihatannya akan tetap sama dengan yang tadi pagi ya, atau tadi malam kita lihat, atau akan berubah kalau Anda lihat? Kalau saya lihat ya dari Global Market Accessibility Review-nya, posisi Indonesia sebenarnya tidak dalam kondisi yang buruk-buruk banget ya. Bisa kita lihat dari review tahun 2025 itu hanya satu indikator yang turun ya. Jadi dalam hal ini memang tidak, pemburukan itu tidak signifikan selalu gimana-gimana banget gitu. Nah, jadi kami cukup optimis seharusnya Indonesia tetap berada di emerging market. Apalagi kalau misalnya kita melihat ini kan minusnya ini kan karena terkait dengan bagaimana isu komunikasi dan juga bagaimana mereka agak sedikit kurang suka dengan terkait dengan investor qualification, kemudian market dan lain-lain sebagainya, termasuk di information flow-nya. Tapi ini sudah diperbaiki kan oleh OJK dan Bursa Efek. Memang saat ini mereka sedang menunggu impact dari rencana perbaikan tersebut, apakah memiliki dampak yang signifikan atau tidak gitu. Baik, Mas David, kita masih menunggu hingga pekan depan. Dan dari 18 poin hanya satu, yaitu terkait dengan information flow. Apakah ini tetap menjadi alarm keras bagi struktur dan juga reformasi di pasar modal kita? Kalau saya lihatnya terkait dengan hasil global akses ini ya, ini menjadi momentum sebenarnya. Jadi alarm kerasa kan kemarin ya, waktu di awal tahun tiba-tiba dia mengancam kita, oh, ini nanti kalau misalnya tidak ada perubahan, kita bisa turunkan ke frontier. Tapi kan direspon dengan cukup baik, kita melakukan reformasi pasar modal, banyak perubahan peraturan, kebijakan juga banyak yang berubah. Dan di sini saya melihat sebenarnya kalau kita bicara MSCI ini sudah cukup price in ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau saya lihat dengan hasil yang terbaru sepertinya masih tetap akan dipertahankan. Cuman memang salah satu question yang paling besarnya adalah kapan MSCI bisa membuka freeze untuk MSCI review di Indonesia yang rencananya nanti akan diagendakan di bulan Agustus. Kalau itu dibuka, ada emiten-emiten baru yang masuk, saya yakin flow dana asing ke Indonesia mungkin bisa akan meningkat gitu. Oke, Mas David, pertanyaannya FTSE kalau kita lihat juga baru saja mengeluarkan dua emiten di Bursa Efek ya, Gotoh dan NCKL ya. Karena ada, bukan mengeluarkan, maksudnya memindahkan ke papan pengembangan Development Board. Lalu kalau kita lihat juga saat kita bicara ini, nilai tukar rupiah kelihatannya sedang tertekan lagi nih di 17,8, 17,9. Padahal Bank Indonesia sudah menaikkan BI rate total 1% dalam 3 kali tindakan. Anda melihat ini sebetulnya masalahnya di mana? Apakah masih tetap masalah kepercayaan khususnya investor asing kepada bursa dan juga ekonomi Indonesia, atau ada di mana nih Mas David?
Ya, jadi kalau tadi disinggung FTSE ya, FTSE ini lebih ke tekanan mekanis ya. Ada saham yang harus keluar dari keranjang indeks sehingga fund yang sifatnya pasif ini harus menyesuaikan portofolio. Nah, cuman yang disayangkan adalah tidak ada inclusion atau penambahan saham baru yang bisa menimbangi outflow tersebut sehingga tekanannya berasa hingga saat ini. Makanya kalau saya lihat begitu nanti fees ini dicabut, kemudian ada saham-saham baru yang masuk, harusnya flow asing bisa kembali ke Indonesia. Kalau Ya. kita kaitkan dengan nilai tukar rupiah, memang di hari ini ya kemarin BI sudah agresif naikkan BI rate ya. Tapi sayangnya memang sejak semalam itu yang namanya dolar indeks itu juga sedang dalam tren penguatan, menguat sekitar 0,7%. Dan ini memang yang cukup menekan rupiah pada akhirnya hari ini harusnya diprediksi bisa menguat, tidak jadi menguat karena dolar indeksnya yang menguat cukup signifikan. Overall, kalau saya bilang apakah masih krisis kepercayaan, harusnya sih sudah tidak terkait dengan krisis kepercayaan ya, tapi lebih ke mereka sedang menunggu, asing-asing sedang menunggu para reviewer indeks ini kapan mereka memasukkan saham-saham baru. Sehingga Hmm. nanti kalau saham-saham baru entitas ini masuk ke dalam list indeks mereka, ini fund flow-nya akan kembali lancar kembali. Justru ini kan agak tersendat dikeluarkan tapi nggak dimasukkan jadi uangnya keluar tapi mereka mau masuk lagi ke dalam belum ada pilihan saham yang direkomendasikan kira-kira seperti itu. Oke, artinya saat ini posisi dari para investor masih akan wait and see ke depannya meskipun sudah ada hasil dari FTSE dan juga MSCI. Ya, selama belum ada saham baru yang di-endorse oleh MSCI atau FTSE dimasukkan ke dalam indeks mereka, mungkin flow-nya juga akan tersendat atau terhambat. Karena mereka ini kan adalah benchmark untuk pasif fund ya. Jadi pasif fund itu kalau ada yang baru dimasukkan, baru mereka akan belum mengejar saham yang dimasukkan tersebut ke dalam keranjang mereka. Selama di dalam keranjang MSCI dan FTSE belum ada emiten baru yang dimasukkan, ya tentu belum ada floor yang cukup signifikan untuk masuk ke market di Indonesia gitu. Berarti terakhir ini Mas David, untuk investor di Bursa Efek Indonesia khususnya domestik retail lah ya karena jumlahnya paling banyak, strategi apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah beberapa mengatakan wah ini kita sudah ketinggalan kereta nih karena sudah mulai rebound lagi atau seperti apa sebaiknya? Karena kan masih ada tekanan ya. Seperti apa Mas David? Ya, jadi kalau untuk investor mungkin yang bisa dilakukan adalah saat ini saya cenderung strateginya tidak ngejar harga ya, tapi lebih ke arah buy on weakness dan juga melakukan disiplin transaksi. Disiplin transaksi artinya kalau memang kita posisinya keliru harus lakukan stop loss ya dilakukan stop loss. Kalau memang sudah mendapatkan keuntungan dari technical rebound ya sebaiknya sudah di trailing stop gitu, sudah direalisasikan keuntungannya. Karena kenapa? Karena ini volatilitasnya masih akan cukup tinggi baik dari sisi moneter, dari sisi fiskal, kemudian juga dari sisi sentimennya. Ini ada cukup banyak pengumuman-pengumuman yang akan terjadi hingga nanti kira-kira di bulan Agustus. Nah, jadi sampai bulan Agustus itu ini akan selalu mix terhadap dari sentimen marketnya. Cuman biasanya di bulan Juni biasanya itu fund itu sudah mulai ada rebalancing dan biasanya kemungkinan besar harusnya bulan Juni ini IHSG sudah lebih stabil pergerakannya, sudah bisa lebih ditebak dan di situ baru nanti kita decide kita masuk ke sektor-sektor seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis pada pagi hari ini. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.